Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bab ABC Activity Based Costing yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama, Humeroul Aini, NIM 1851026. Yang kedua, Arini Dinahak, NIM 1851044. Yang ketiga, Berlian Safira, NIM 185100165. Dan yang terakhir, Arfian Adi Saputra, NIM 185100170. Baik, selanjutnya kita langsung masuk kepada materi yang pertama, yaitu pengertian ABC atau Activity Based Costing. Apakah itu? Yaitu metode penentuan biaya produk yang pembebanan biaya overhead berdasarkan pada aktivitas yang dilakukan dalam kaitannya dengan proses produksi. Selanjutnya yaitu di sini saya akan menjelaskan tentang biaya produk. Definisi biaya produk dapat memberikan gambaran mengenai prinsip dasar manajemen biaya, yaitu biaya yang berbeda untuk tujuan berbeda. Contohnya, seorang manajer tertarik pada analisis profitabilitas strategis. Untuk mendukung tujuan ini, seorang manajer membutuhkan informasi mengenai semua penerimaan dan biayaan yang berkaitan dengan produk. Biaya produk dibagi menjadi 3 komponen. Yang pertama, biaya bahan baku. Contoh dari biaya bahan baku, kayu di pabrik mebel, baja di pabrik mobil, dan bahan bakar di maskapai penerbangan. Yang kedua, biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, tukang kayu di pabrik mebel, tukang las di pabrik mobil, dan pilot di maskapai penerbangan. Yang ketiga, biaya overhead atau beban pabrik. Contohnya, gaji mandor dan biaya penggunaan bahan bakar mesin diesel untuk kelistrikan pabrik. Selanjutnya, metode penentuan biaya produk. Yang pertama, metode tarif tunggal. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, biaya diakumulasi secara sederhana dengan cara langsung menambahkan semua biaya yang diharapkan akan terjadi selama satu periode dalam satu fasilitas pabrik. Yang kedua, setelah biaya diakumulasi, dihitung tarif pembebanannya berdasarkan satu pemicu level unit. Yang kedua, tarif departemental. Tahapan perhitungan biaya produk dengan tarif departemental sebagai berikut. Pertama, biaya overhead di seluruh pabrik dibagi dan dimasukkan ke dalam kelompok-kelompok departemen produksi sehingga didapatkan kelompok biaya departemen. Setelah itu dihitung tarif pembebanannya menggunakan rumus berikut ini. Yang kedua, biaya overhead dibebankan ke produk dengan cara mengalihkan antara tarif biaya overhead departemen dan jumlah pemicu yang digunakan oleh produk departemen tersebut. Yang kedua, pendekatan berbasis aktivitas. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi biaya sumber daya dan aktivitas. Yang kedua, mengalokasikan biaya ke dalam objek biaya. Dan yang ketiga, mengalokasikan biaya aktivitas ke dalam objek biaya. Sekian dari saya. Selanjutnya yaitu manfaat dan keterbatasan sistem ABC. Manfaat yang pertama yaitu pengukuran profitabilitas yang lebih baik. Sistem ABC memberikan pengukuran yang lebih akurat atas biaya-biaya pemacu aktivitas, yang membantu manajer memperbaiki produk dan proses menilai dengan membuat keputusan desain produk yang lebih baik, pengendalian biaya yang lebih baik, dan membantu mempertinggi berbagai nilai objek. Yang kedua yaitu pembuatan keputusan yang lebih baik. Sistem ABC membantu manajer lebih mudah mengakses informasi tentang biaya-biaya relevan dalam membuat keputusan bisnis. Yang terakhir yaitu estimasi biaya. Sistem ABC menyajikan biaya produk yang lebih akurat dan informatif, yang menuju pada pengukuran kemampuan perolehan laba atas produk yang lebih akurat dan keputusan-keputusan strategis
yang diinformasikan dengan lebih baik mengenai harga jual, lini produk, pasar pelanggan, dan pengeluaran modal. Berikutnya yaitu keterbatasan sistem ABC. Yang pertama yaitu alokasi. Pengalokasian sekalipun data aktivitas yang tersedia, banyak biaya-biaya mungkin perlu dialokasikan dan produk-produk yang didasarkan pada ukuran volume berubah-ubah karena secara praktis tidak dapat ditemukan suatu aktivitas khusus yang menyebabkan timbulnya biaya-biaya yang tidak menjadi mudah. Yang berikutnya yaitu pengabaian biaya. Biaya-biaya yang diabaikan, banyak biaya produk-produk khusus yang dihilangkan dari analisis. Aktivitas-aktivitas tersebut menyebabkan biaya-biaya seperti pemasaran, periklanan, riset dan pengembangan, teknik produk, dan klaim jaminan. Yang terakhir yaitu biaya dan waktu. Biaya dan waktu yang digunakan sistem ABC sangat mahal untuk dikembangkan dan diterapkan. Hal ini juga sangat memakan waktu, seperti kebanyakan manajemen inovasi atau sistem. Selanjutnya, saya di sini akan menjelaskan tentang kelebihan sistem ABC. Yang pertama, biaya produk yang lebih akurat. Yang kedua, biaya ABC memberikan perhatian pada semua aktivitas. Yang ketiga, sistem ABC mengakui banyak aktivitas penyebab timbulnya biaya. Yang keempat, sistem ABC mengakui kompleksitas dan diversitas proses produksi modem yang banyak berdasarkan transaksi. Yang kelima, sistem ABC juga memberi perhatian atas biaya. Yang keenam, sistem ABC cukup fleksibel untuk menelusuri biaya berdasarkan berbagai objek biaya. Selanjutnya, kelemahan sistem ABC. Yang pertama, implementasi sistem ini belum terlalu dikenal stakeholders perusahaan di Indonesia. Yang kedua, untuk mendapatkan data yang dibutuhkan cukup sulit dan terlalu banyak. Yang ketiga, masalah cencos pada sistem konvensional juga tidak dapat diatasi dalam sistem ini. Yang keempat, sistem ini melaporkan biaya dengan membebankan pada suatu periode penuh dan tidak mempertimbangkan amortisasi long-term payback expense. Yang kelima, aktivasi basic costing system membuat para manajer harus melakukan perubahan radikal dalam cara berpikir tentang biaya. Yang keenam, untuk memahami ABC dengan mudah harus memperlakukan semua biaya sebagai biaya variabel karena sistem ini didesain sebagai alat pembuat keputusan strategis dalam jangka panjang. Yang ketujuh, ABC atau Activity Based Costing System tidak bisa menampilkan biaya yang dihindari dengan menghentikan suatu produk. Yang kedelapan, ABC atau Activity Based Costing System menunjukkan konsumsi sumber daya dalam jangka panjang dari setiap produk, tetapi tidak bisa memprediksikan jumlah pengeluaran yang akan dipengaruhi oleh keputusan tertentu.